Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut membahas terkait dengan persoalan-persoalan materi-materi yang pastinya terkait dengan persoalan-persoalan sejarah. Ya. Namun sebelum lanjut, satu orang dulu pimpin temannya untuk berdoa. Siapa yang pimpin temannya berdoa? Ya, silakan Arjuna. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah. Kenapa dalam setiap proses kegiatan yang kita lakukan di dalam menjalani kehidupan kita harus berdoa? Karena sejatinya begitu banyak keajaiban yang tercipta, yang terjadi, yang kita rasakan, ternyata kita tidak pernah menyadari bahwa itu adalah kekuatan doa. Makanya di dalam agama kita diwajibkan atau dianjurkan setiap memulai sebuah proses kita harus berdoa agar mendapat keberkahan dari apa yang kita laksanakan. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita lanjut, ya, sudah siap untuk belajar? Iya. Kelasnya sudah bersih? Sudah. Iya. Kalau kelasnya sudah bersih, sebelum kita lanjut, saya mau cek dulu kehadirannya. Ya, karena berhubung ini musim hujan ya. Sekretaris, bagaimana? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Ya. Tetap jaga kesehatan, ya, manfaatkan kesehatan untuk hal-hal yang bernilai positif, ya, agar sekiranya proses pembelajaran kalian sebagai seorang peserta didik bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya, kemudian sebelum kita lanjut membahas materi, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penanaman nasionalisme dalam diri kita. Ya, silakan berdiri. Pimpin temannya untuk menyanyi, silakan. Maju depan sini. Ya. Ya, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
materi kita ya. Namun sebelum kita lanjut materi kita, ya, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Saya. Ya, silakan Dilma. Baik, kemarin atau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang perkembangan politik dan ekonomi pada reformasi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kemudian masih ada materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Saya Pak, Ya, silakan Aldo. kemarin kita belajar perkembangan politik dan ekonomi di era reformasi. Luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa sekali ya. Ternyata di sini seimbang kekuatan antara laki-laki dengan perempuan. Tadi yang menjawab pertama itu adalah Perempuan. Ternyata laki-laki juga tidak mau kalah. Dari jawaban-jawaban kalian, saya meyakini kalian memang seorang siswa pembelajar. Karena sudah beberapa minggu berlalu materi ini, kalian masih mengingat begitu jelas, masih mengingat dengan baik. Ya, saya teringat lagi sebuah ungkapan, ya, memang orang-orang yang belajar itu akan menjadi pemilik masa depannya, dan orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Jadi, saya sampaikan kepada adik-adikku sekalian, jadilah orang yang terus belajar. Karena kenapa? Belajar itu sangat bermanfaat untuk kelangsungan kita. Terutama terlebih lagi kalian sebagai seorang peserta didik yang ingin mengejar kesuksesan, bagaimana kemudian kesuksesan yang kalian peroleh, ya, kesuksesan diri itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa nanti membanggakan diri kalian, keluarga kalian, terlebih lagi akan membanggakan negaranya kita, bangsanya kita. Jadi tetap semangat untuk belajar karena masa depan kalian tidak ditentukan oleh siapa-siapa, tetapi masa depan kalian ditentukan oleh dirinya kalian sendiri. Kalau kalian belajar terus memperbaiki masa depan, secara otomatis kalian memperbaiki citra keluarga kalian. Jika kalian memperbaiki citra keluarga kalian, maka secara otomatis kalian sebagai anak bangsa generasi muda, kalian sedang memperbaiki nama negaranya kalian untuk kedepannya agar bisa dikenal di mana-mana. Bisa dipahami? Bisa. Kali ini kita akan membahas materi tentang, ya, tentang apa kira-kira? Ya, tentang apa? Oh, tentang Indonesia pastinya. Iya. Bisa dilihat di atas? Bisa. Iya. Materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan Peran pelajar, mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. luar biasa. Jadi materi yang akan kita bahas ini terkait dengan mahasiswa Dan pemuda. Iya, pemuda. Jadi yang kita bahas intinya di sini ini yang muda-muda. Ya, tetapi bukan muda ya. Iya. Kayak kalian semua ini, kalian semua kan ini masih muda-muda ya. Sama juga. Ah, kalau dilihat dari belakang. Ya. Peran pelajar, mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Jadi, materi yang akan kita bahas ini terkait dengan mahasiswa, terkait dengan pemuda, tetapi dalam konteks politik dan ketatanegaraan. Sejauh mana sih peran pemuda dalam persoalan politik di negeri ini? Sejauh mana sih persoalan ketatanegaraan, ya, yang melibatkan peran para pemuda dan mahasiswa? Jadi anak muda itu tidak bisa dipandang enteng karena mereka memiliki kekuatan dan potensi yang luar biasa, baik itu berbicara dalam konteks politik maupun konteks ketatanegaraan. Nanti materi ini akan kita pecahkan dalam proses pembelajaran, ya. Ya, kita lanjut ya. Ya, sekarang kita lanjut ya. Sekarang bisa perhatikan slide yang ada di atas? Bisa.
Jelas ya? Jelas. Kira-kira dari tayangan yang ada di atas terkait dengan gambar, di sini ada beberapa gambar ya. Ada gambar anak muda yang demo, ada peran pemuda, ada anak muda yang menggunakan kopiah hitam dengan membawa bendera merah putih. Pertanyaannya, apa makna yang terkandung di dalam gambar-gambar ini? Siapa yang ingin mengungkap? Saya, silakan Akbar. Di gambar tersebut terlihat seorang anak muda yang tengah memegang bendera merah putih. Itu menunjukkan semangat nasionalisme yang tertanam dalam diri pemuda tersebut dalam bidang politik maupun dalam bidang ketatanegaraan. Luar biasa, tepuk tangan dulu, Akbar. Mantap. Memang kalian ini luar biasa. Kalian ini memang anak muda calon generasi penerus bangsa. Ya. Saya masih membutuhkan sekitar 2 orang ini. Siapa yang lagi yang ingin mengatakan? Ya, silakan. Suci. Saya ingin bahwa pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sedang melakukan demonstrasi agar terjadi perubahan di bidang politik maupun di ketatanegaraan. Iya, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Suci. Jadi, saya membutuhkan 1 orang lagi untuk menanggapi terkait dengan apa makna yang terkandung di dalam gambar tersebut. Siapa? Oh ya, silakan. Arjuna. Dari semua gambar di atas, saya bisa menarik kesimpulan dengan sebuah ungkapan berupa pantun, yaitu anak-anak memakai baju, gambar bajunya gambar Garuda. Cakep. Saya yakin Indonesia akan maju di tangan para pemuda. Ternyata di sini ada anggotanya Fajar. Luar biasa. Sebuah ungkapan yang luar biasa, ya, yang coba diungkap melalui pemaknaan gambar. Pernyataannya Arjuna luar biasa, ya. Arjuna tadi mengatakan ada anak memakai baju, gambar bajunya burung Garuda. Dia yakin Indonesia akan maju di tangan para pemuda, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Ya. Jadi apa yang kalian sampaikan terkait dengan apa makna yang terkandung di dalam gambar itu sangat luar biasa. Ya, ada anak muda yang turun demo dan lain sebagainya, dan pada dasarnya apa yang kalian sampaikan terkait dengan makna yang terkandung di dalam gambar itu semua mengena terkait dengan materi yang kita bahas hari ini terkait dengan mahasiswa pemuda, perannya dalam persoalan politik dan ketatanegaraan. Luar biasa, ya. Kemudian kita lanjut ya terkait dengan materi kita. Ya. Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Bisa dilihat di depan? Bisa. Kita lanjut terkait dengan materi hari ini. Namun sebelum kita membahas materi, kemudian akan ada tayangan video nanti yang akan saya tampilkan di depan, ya. Dan itu nanti dari tayangan video itu di situ akan ada materi, kemudian terkait dengan pengerjaan LKPD-nya kalian, permasalahannya. Sebelum itu, tentunya setiap proses itu ada tujuan pembelajaran, ya. Ada tujuan pembelajaran seperti hidup kalian yang semua memiliki tujuan, betul atau tidak? Betul. Ya. Ada tujuannya terkait dengan cita-citanya mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada juga yang mau membahagiakan kekasih seperti Fajar. Ada yang begitu di sini? Tidak. Saya kira ada yang kayak Fajar. Ya, bisa dilihat di atas. Tujuannya bisa dibaca ya? Bisa. Baca? Peserta didik diharapkan mampu menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa politik dan lanjutnya gerakan pelajaran mahasiswa. Iya. Jelas tujuan pembelajarannya ya? Jelas. Jadi, adik-adikku sekalian, di dalam proses pembelajaran
saja itu punya tujuan pembelajaran. Apalagi kalian itu hidup di dalam kehidupan nyata. Tentunya harus memiliki tujuan hidup. Jangan hanya ikut. Jadi tanamkan sesuatu dalam diri, konsisten dan komitmen untuk sebuah pencapaian untuk merubah hidupnya kalian di kemudian hari agar berguna dan bermanfaat bagi keluarga, bangsa, agama dan negara. Kira-kira jelas? Tadi semua sudah dibaca tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran itu ada aspek penilaian. Ya. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Kemudian yang kedua kemudian yang ketiga iya. Ternyata penilaian sikap di sini ada mukanya Fajar. Iya. Jangan galau ya. Jadi ada penilaian. Ya, jadi saya sampaikan segala sesuatu di muka bumi ini ada penilaian yang diberikan orang. Apalagi kalian anak sekolah. Tentunya dari bawah sampai atas, dari A sampai Z semua kalian dinilai. Yaitu terkait dengan pengetahuan. Jadi proses pembelajaran hari ini membahas terkait dengan persoalan mahasiswa pemuda yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan. Kalian dinilai secara pengetahuan. Ada tidak yang nyangkut nanti dari proses pembelajaran ini? Kemudian setelah pengetahuan ada keterampilan. Dari proses pembelajaran terkait dengan materi ini apa yang harus kalian hasilkan? Ya. Kemudian yang terpenting dari sebuah penilaian itu adalah sikap. Karena kenapa? Kalau sikap tidak bagus ini bahaya ini. Apalagi kita ini di negeri Anang Dua. Tahu Anang Dua ya? Iya. Ini kode-kode Anang Dua ini bahaya. Tempatnya apa? Iya, tempatnya orang babosi. Tempatnya netizen yang luar biasa. Jelas? Jadi ada tadi sudah tujuan pembelajaran, kemudian ada aspek penilaian. Kemudian kita lanjut ya. Bisa diperhatikan di atas. Yaitu pembentukan kelompok. Jadi kemarin sudah dibentuk kelompoknya masing-masingnya? Ya. Sebelum kita menyaksikan tayangan video, kemudian mengerjakan LKPD, silakan duduk berdasarkan kelompoknya dulu. Silakan. Ya, silakan. Kelompok satu kelompok di sini, satu kelompok di sini. Ya, mantap kelompoknya. Semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Yakin? Siap lanjut? Ya. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya membagikan LKPD. Kelompok satu mana? Ya, silakan. Ini LKPD-nya. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok terakhir. Tabe, Pak. LKPD-nya semua sudah ada di tangan ya? Sudah, Pak. Coba dilihat, diperhatikan. Ya.
ya. Siapa tahu di situ ada muncul pertanyaan, ya, atau cara pengerjaannya seperti apa? Ditanyakan memang, karena setelah ini saya akan menayangkan sebuah video, yaitu terkait dengan materi. Kemudian dari tayangan video itu akan kalian kerjakan nanti LKPD-nya sesuai dengan permasalahan yang akan diberikan. Silakan, ada yang bertanya terkait dengan LKPD-nya bagaimana pengerjaannya atau ada yang kurang jelas di situ? Ya, silakan Putri. Bagaimana cara pengerjaannya ini Pak? Nomor 1. Iya, nomor 1 nanti akan ada tayangan video yang diputar, kemudian anggota kelompok, semua anggota kelompok memperhatikan dengan baik, dicermati dengan baik dari tayangan video itu, kemudian Anda menarik sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi itu terkait dengan tayangan video Anda tuangkan di dalam sini. Jelas? Jelas. Iya. Sini Pak. Masih ada? Oh ya. Silakan. Menganalisis itu kayak bagaimana Pak? Ya. Nanti persoalan menganalisisnya nanti itu di nomor di nomor 2 materi nanti itu coba dianalisis terkait dengan persoalan-persoalan kepemudaan itu. Kemudian dari situ kalian ketahui oh ternyata peran anak muda dan mahasiswa ini dalam persoalan ekonomi ketatanegaraan itu ternyata ini ya. Kemudian itu tuangkan di sini. Jelas? Jelas. Oke. Saya pikir semua sudah jelas ya? Jelas. Ya, kalau sudah jelas, perhatikan slide-nya yang ada di atas. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kali ini semua anggota kelompok mendapatkan permasalahan yang sama. Kalau kemarin di pertemuan kemarin, beberapa pertemuan kemarin, masing-masing kelompok itu kan mendapatkan permasalahan yang berbeda ya. Dari permasalahan yang berbeda itu kemudian dikerjakan. Tetapi kali ini permasalahannya sama. Bisa dilihat di atas? Bisa. Apa permasalahannya? Menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa politik dan akhirnya gerakan pelajar dan mahasiswa dan pemuda tahun 1966. Iya. Jadi ini permasalahannya. Kemudian permasalahannya ini nanti akan ada pembahasan terkait permasalahan ini di dalam video. Bisa jelas? Bisa. Sebelum saya putarkan videonya, masih semangat? Mari. Kita lanjut? Lanjut. Yakin? Yakin. Mantap, gas terus. Ya, silakan saksikan tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dari kelas 12 IPS 12 Asanas. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan pemuda. Sejak dulu kehadiran pemuda memang dianggap dapat membawa perubahan. Pada saat masa sebelum merdeka, kelompok muda Nusantara telah tampil sebagai pelopor dalam memperjuangkan perubahan dan keluar dari belenggu penjajahan Belanda. Pada masa pergerakan nasional, mahasiswa lembaga Stovia mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai wadah untuk perjuangan para pemuda pada 20 Mei tahun 1908 di Jakarta. Perjuangan tersebut diikuti sekelompok mahasiswa Indonesia di Belanda yang membentuk suatu organisasi pemuda bernama Perhimpunan Indonesia. Organisasi inilah yang menginisiasi terselenggaranya Kongres Pemuda pada tahun 1928 yang telah melahirkan Sumpah Pemuda. Peran pemuda Indonesia dilanjutkan melalui usaha memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat ada kesempatan dan momen yang tepat, para pemuda didesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah merdeka, para pemuda berada di barisan terdepan dalam mempertahankan republik yang merdeka hingga akhirnya negara Republik Indonesia benar-benar bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan.
tidak hanya berhenti di situ, kemudian juga bergerak dalam melawan ketidakadilan yang terjadi di pemerintahan. Pemerintah masa Orde Baru berlangsung hingga 32 tahun, tepatnya dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Mata uang rupiah pun anjlok dan memanfaatnya angka hutang ke luar negeri. Banyak pengusaha yang bangkrut pada masa itu. Lebih parahnya lagi, harga sembako pun semakin tinggi dan angka pengangguran meningkat. Demokrasi menjadi masalah yang besar selama Orde Baru. Presiden Soeharto dinilai terlalu otoriter dan tidak mau dikritik. Kondisi politik yang tidak demokratis, kondisi ekonomi yang semakin memburuk, membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah. Berbagai masalah tersebut pada akhirnya memicu protes dan demonstrasi secara besar-besaran. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Kala itu, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Peristiwa ini memakan 4 orang korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut, dan justru malah menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar. Puncaknya yaitu pada tanggal 18 Juni 1998. Mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR MPR Republik Indonesia di Senayan. Pada hari yang sama, Ketua MPR RI menyarankan Presiden untuk segera mengundurkan diri. Meski begitu, Presiden Soeharto masih belum mau mundur. Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. 19 Mei 1998, beberapa menteri Kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada 21 Mei 1998. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya, B.J. Habibie, untuk menggantikan posisinya. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa peran pemuda tidak bisa dianggap sepele, karena sejarah mencatat bahwa setiap gerakan kelompok pemuda dalam menentang segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan sosial selalu berakhir dengan perubahan. Nah, peran kita di era reformasi adalah dengan melanjutkan perjuangan dengan sekuat tenaga untuk membangun semangat nasionalisme, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia dari segala bentuk kekuatan yang berpotensi untuk memecah kedaulatan bangsa. Tidak hanya itu, perjuangan juga bisa dilakukan dengan terus menorehkan prestasi di berbagai bidang serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah disaksikan tadi tayangan videonya? Sudah. Menarik atau tidak? Menarik. Apa yang menarik? Karena pemuda Pak, tentang pemuda. Iya, karena kebetulan yang bicara tadi juga ganteng ya. Jadi tolong. Jadi saya yakin dan percaya ya, tayangan video tadi sudah kalian simak dengan baik, betul-betul kalian perhatikan. Jadi sekarang tiba saatnya untuk silakan berdiskusi, kemudian mengerjakan LKPD-nya. Jadi karena tadi sudah ada video, cukup memberikan
informasi terkait dengan permasalahan yang sudah diberikan kepada kalian. Jelas? Ya, silakan berdiskusi kemudian kerjakan LKPD-nya. Silakan. Saya beri waktu kurang lebih 30 menit. Silakan. Gerakan ataupun organisasi guna untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Gimana? Ada yang bertanya? Bagaimana tadi? Siap. Ini tadi dari tayangan video kan? Tayangan video tadi sudah kalian saksikan ya. Kira-kira pertanyaannya apa? Silakan cermati bla bla bla. Faktor penyebab terjadinya peristiwa politik. Nah, jadi apa faktor-faktor penyebab bla bla bla? Kemudian tuangkan di sini. Bisa? Jelas? Semacam kesimpulan rangkuman iya kesimpulan dari tentang tadi konsen peneliti apa tidak minta faktornya faktor penyebab peran dan lanjutnya mahasiswa itu presiden Soeharto kenapa otoriter memimpin secara otoriter iya ada juga terus banyak turunnya jelas Pak. Intinya sudah dapat. Kesimpulan dari video tadi. Setelah menonton tayangan video tersebut, kami bisa menarik kesimpulan yaitu betapa pentingnya peran pemuda dalam sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Contohnya pemuda berada pada barisan terdepan dalam peperangan. Nanti dibaca seperti ini yang nomor 2. Nanti kesimpulan dulu baru kesimpulan dulu baru yang nomor 2. Karena semangat pemuda.
saja. Bisa kalau begini Pak, karena adanya faktor penjajah dan adanya gerakan invasi militer maupun militer yang menyebabkan para pemuda dan mahasiswa melakukan demonstrasi secara bersamaan. Ini kalau dalam perspektif sejarah ini boleh, karena kalau kita lihat rekaman jejak sejarah kan dia Indonesia belum merdeka sampai tujuan itu kenapa mereka melakukan ini dan sebagainya. Awalnya kan dipicu persoalan terjadi kemenangan Jepang, ya kan? Itu yang menjadi pemicu. Jadi apa? Jadi pergerakan pada saat itu ada yang karena ketertindasan itu. Bisa dipahami kan? Jelas? Jelas Pak. Ya, silakan lanjutkan diskusi. Kita tambah sedikit. Masukin lagi nih pas. Faktor lahirnya gerakan pelajar, faktor lahirnya gerakan pelajar. Nah, setelah itu melakukan karena dia tidak, maksudnya tidak begitu meninggal presiden waktu itu diganti dengan waktunya. Tidak kan gitu. Jadi, silakan belajar tentang faktor penyebab terjadinya perjuangan mungkin dan lain dengan penanganan SDG sekarang. Politik dan pelajar dan tapi kan dia kayak menuntut menuntut supaya ini presiden kita nanti saya nanti kalau bertanya lain siapa bertanya iya ya bertanya nanti kan akan iya bertanya oh iya saya menjawab pertanyaan jadi kita bagaimana kita nanti ini tentukan kesimpulan nanti apa yang kita lakukan dalam materi hari ini kemudian tuh kita presentasi disimpulkan dulu kalau dibaca nulisnya kan kesimpulan dulu ini kesimpulan kalau kita baca analisis gitu ya faktornya itu Di sini sudah ada perwakilan kelompok sudah Pak iya Pak jelas ya? Jelas. Semangat.
Jelas? Mantap. Senyum dulu. Sudah? Setahu saya, Pak. Ya. Gimana?
inti saja kelas 3 yang mau
Ya. Jadi semua sudah selesai? Ya. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Sekarang kalau semua sudah selesai mengerjakan, sudah selesai berdiskusi dan LKPD-nya sudah dijawab, sekarang kita lanjut pada proses selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Untuk ini saya mau bertanya dulu. Siapa yang ingin tampil pertama? Kelompokku, Pak. Ya. Kelompoknya ada atau kelompok ini? Kelompokku saja, Pak. Oh iya. Silakan. Perwakilan dari kelompok 3. Ya, silakan perwakilan kelompok 3 untuk perwakilannya maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 3, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Peran kita sebagai pemuda sangat penting di era ini untuk membawa perubahan, karena semangat dan perjuangan pemuda dapat membawa kemajuan besar untuk perubahan bangsa di era politik dan ketatanegaraan. Faktor penyebab para pemuda mengambil peran dalam ketatanegaraan Indonesia agar dapat menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, agar senantiasa Indonesia tidak dijajah oleh negara lain. Sejarah mencatat gerakan mahasiswa Indonesia setidaknya telah 7 kali melakukan perubahan dalam waktu yang berbeda. Pertama, angkatan 1908, di mana Budi Oetomo menjadi suatu wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur perorganisasian modern. Wadah ini merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual terlepas dari promadialisme Jawa yang ditampilkannya. Kemudian yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran pertanian, peternakan, dan dagang, teknik dan industri serta kebudayaan menjadi tujuan awal perkumpulan ini.
Akhir tahun 1909, gerakan ini telah mencapai 10.000 anggota. Gerakan ini sangat istimewa karena keberaniannya menentang kolonialisme serta satu tetap untuk Indonesia merdeka. Itulah presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan dulu untuk jadi jawabannya terkait dengan pertanyaan yang ada di LKPD sangat bagus. Jadi itulah presentasi tadi dari kelompok 3. Sekarang sebelum kita lanjut untuk ke kelompok lain untuk mempresentasikan, ada yang ingin bertanya atau apa terkait dengan hasil dari kelompok 3 tadi? Silakan. Iya, silakan. Kelompoknya. Silakan. Ayah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana cara pemuda dan mahasiswa dalam ikut serta membangun tata politik dan tata negara di Indonesia? Terima kasih. Iya, pertanyaannya sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan. Ya, saya persilakan kelompok pemateri tadi untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Jadi, caranya dengan membentuk gerakan-gerakan pemuda. Banyak gerakan-gerakan pemuda yang terbentuk di Indonesia dari tahun sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka. Gerakan pemuda ini sudah ada dan paling berpengaruh besar terhadap Indonesia. Kontribusi dari para pemuda dapat mempengaruhi politik dan ketataan negaraan. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Jika kurang mohon dikatakan kembali dan akan kami jelaskan kembali. Sekian, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Tepuk tangan dulu. Bagaimana? Jelas? Jelas. Jelas, luar biasa. Jadi kelompok 3 tadi sudah selesai mempresentasikan dan kemudian ada yang bertanya, kemudian pertanyaannya bagus, jawabannya juga sangat lebih bagus. Luar biasa, berarti kalian betul-betul mendiskusikan tadi materinya, kemudian menyaksikan tayangan video dengan baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Siapa yang selanjutnya? Ya, silakan. Kelompok 4, silakan. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu faktor penyebab terjadinya peristiwa politik dan lahirnya gerakan pelajar dan mahasiswa agar bangsa Indonesia tidak ditindas oleh negara lain. Oleh karena itu, para pemuda banyak membentuk berbagai gerakan-gerakan ataupun organisasi guna untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Sejak kemerdekaan, muncul kebutuhan akan aliansi antara kelompok mahasiswa, diantaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama di 6 Pasri Ali OP Siti halaman 47 LBIJ halaman 45 Maret tahun 1947. Selanjutnya, mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan PTIP Majen Dr. Syarif Taib, yakni PMKRI, HMI, PMII, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI, Sekretariat Bersama Organisasi Lokal Somal, Mahasiswa Pancasila Mapancas, dan Ikatan Pers Mahasiswa IPMI. Tujuan pendiriannya terutama agar aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki
kepemimpinan, munculnya KAMI, diikuti berbagai aksi lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPPI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia KASI, dan lain-lain. Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Terjadinya penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 akibat demokrasi terpimpin. Soekarno mendesak angkatan 1966 untuk melakukan gerakan untuk melakukan perubahan sistem politik dan struktur pemerintahan Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru, dibenderai Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI. Terima kasih. Iya, luar biasa presentasi. Jadi presentasi dari kelompok 4 tidak mau kalah juga dari yang sebelumnya. Ternyata hasil diskusinya untuk mengerjakan LKPD-nya ternyata jawabannya juga luar biasa. Namun sebelum kita lanjut, ya, ada yang ingin bertanya atau menanggapi terkait dengan pemaparan materi kelompok 4? Ada? Kelompok Pak. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Apa saja hasil dari gerakan pemuda pada masa kolonial Belanda, gerakan pemuda setelah kemerdekaan, dan gerakan pemuda yang mempengaruhi perubahan tata negara Indonesia? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ternyata pertanyaannya luar biasa juga. Jadi, saya persilakan kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang kelompok Anda berikan. Saya ulangi yang Anda tanyakan, apa saja hasil dari gerakan pemuda pada masa kolonial Belanda, gerakan pemuda setelah kemerdekaan, gerakan pemuda yang mempengaruhi perubahan tata negara Indonesia. Jawaban saya yaitu pada masa kolonial Belanda, 1. Pelaksanaan politik etis, 2. Gerakan kebangsaan, 3. Gerakan kepanduan, dan 4. Gerakan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Adapun gerakan setelah kemerdekaan yaitu 1. Proklamasi kemerdekaan, 2. Gerakan pemuda yang mempengaruhi perubahan tata negara Indonesia, yaitu 1. Tri tuntutan rakyat, 2. dan 2. Reformasi. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan tuh. Ternyata jawabannya juga lebih mantap. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah ada 2 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan permasalahan yang sudah diberikan tadi. Sebelum lanjut saya tanya, masih semangat? Masih. Yakin? Yakin. Iya. Kalau semangat dan yakin, lanjut terus. Lanjutkan. Lanjut. Iya. Oke. Sekarang kelompok selanjutnya untuk tampil mempresentasikan. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Iya. Jadi kelompok 1 menjadi kelompok penutup. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz suaranya. Perkenalkan, nama saya Bima. Saya di sini berdiri mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2, untuk membacakan analisis yang telah kami lakukan mengenai 2 masalah. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya peristiwa politik dan lahirnya gerakan pelajar dan mahasiswa dan pemuda 1966. Faktor penyebabnya adalah pada saat pemerintahan Soeharto, di mana presiden kedua ini memimpin secara otoriter dan tidak mau diprotes. Pada kepemimpinannya, nilai mata uang menurun, menyebabkan banyaknya pengusaha yang bangkrut, mahalnya sembako, serta banyaknya pengangguran, sehingga mendorong para pemuda melakukan tindakan seperti demo untuk menuntut terjadinya perubahan dan lengsernya Presiden Soeharto. Permasalahan yang kedua yaitu menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa politik dan lahirnya gerakan pelajar dan mahasiswa dan pemuda 1966. Faktor yang menyebabkan adalah karena pemuda dan mahasiswa ingin ikut andil dalam pembangunan negara. Pemuda dan mahasiswa sebagai salah satu komponen sosial
mau bagaimanapun strateginya tak pernah lepas dari kaitan-kaitan dialektis dengan struktur yang ada, baik sosial maupun politik. Mereka sebagai pelaku sosial harus melakukan respon terhadap perubahan yang terjadi. Mahasiswa berperan sebagai agent of change atau agen perubahan, moral force atau kekuatan moral, iron stock atau perangkat keras suatu bangsa. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Bukan hanya jawabannya yang bagus, tetapi suaranya juga melenting. Luar biasa. Jadi perwakilan kelompok itu harus kekuatan suaranya itu harus ini biar yang mendengarkan wow. Jadi kemudian saya persilakan kelompok lain untuk menanggapi hasil pemaparan materi dari kelompok 2 tadi. Silakan. Kelompok 1 Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana pengaruh peran pemuda dalam menentukan arah dan tujuan bangsa? Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu. Ini pertanyaan kayak pertanyaan tingkat tinggi nih. Kayaknya kalian ini sudah level pertanyaannya kalian ini kayaknya kalian ini sudah S1. SD. Oh, SD. Oh, level pertanyaan bukan S1 ya, SD. SD kita Pak, SD. Itu kata Rehan. Sadar diri. Oke. Jadi saya persilakan untuk kelompok pemateri tadi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana pengaruh peran pemuda dalam menentukan arah dan tujuan bangsa. Jadi, pemuda memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah dan tujuan bangsa. Berawal dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana para pemuda dari segala penjuru Indonesia melakukan atau mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berbunyi bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Pemuda menjadi salah satu hal terpenting bagi Indonesia. Pemuda juga hendaknya sadar bahwa mereka adalah harapan sekaligus ujung tombak pembangunan suatu bangsa. Pemuda-pemuda memiliki andil sebagai agen perubahan yang berarti. Pemuda memiliki peran untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsanya sendiri, yaitu Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nanti yang bertanya dan yang menjawab tadi bagus-bagus nanti saya terakhir. Makan kacipok. Saya kira kuaci. Boleh juga patennya. Iya. Luar biasa. Sekarang kita lanjut. Sudah ada 3 kelompok. Ini adalah kelompok yang paling ditunggu-tunggu. Betul nomor urutnya kelompok 1, tapi penampilannya penampilan 4. Tapi itu tidak mengurangi semangat. Sesuai dengan judul materi yang kita bahas adalah pemuda dan mahasiswa. Yang namanya pemuda itu ya luar biasa. Tidak pilih mau start belakangan atau duluan, yang penting semangat pantang mundur. Betul begitu? Betul. Bungkus, silakan perwakilan kelompok. Ya, pokoknya betul badannya kecil tapi suaranya harus besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kesimpulan dari tayangan video tadi. Jadi setelah menonton tayangan video tersebut, kami bisa menarik kesimpulan, yaitu betapa pentingnya peran pemuda dalam sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Contohnya, pemuda berada pada barisan terdepan dalam peperangan. Kemudian,
menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa politik dan lahirnya gerakan pelajar dan mahasiswa. Penyebab utama adalah negara Indonesia yang tertindas menyebabkan kaum pemuda dan mahasiswa menyuarakan aspirasinya untuk memerdekakan negara. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa senantiasa memainkan peran penting dalam setiap perubahan yang terjadi guna menegakkan kesejahteraan sosial dan kepentingan demokrasi. Ardi Sanit menyebutkan bahwa sebagai kaum intelektual, mahasiswa berpeluang untuk berada pada posisi terdepan dalam proses sebuah perubahan masyarakat. Dengan posisi mahasiswa di masyarakat atau bangsa, dikenal dua peran pokok yang selalu terampil mewarnai aktivitas mereka selama ini. Pertama, ialah sebagai kekuatan korektif terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kedua, yaitu sebagai penerus kesadaran masyarakat luas akan problema yang ada dan menumbuhkan kesadaran untuk menerima alternatif perubahan yang dikemukakan atau didukung oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga masyarakat berubah ke arah yang lebih maju. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ternyata nomor urut boleh terakhir, tetapi semangatnya di depan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Jadi kelompok terakhir tadi sudah mempresentasikan jawabannya terkait dengan hasil diskusinya. Sekarang saya butuh untuk bertanya terkait dengan apa yang dia presentasikan tadi. Silakan. Kelompok berapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu apa peran generasi muda dalam tata politik dan tata negara Indonesia saat ini? Apa saja kendala yang mereka hadapi dan bagaimana sebaiknya kendala tersebut diselesaikan? Terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, saya langsung persilakan kelompok pemateri tadi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu generasi muda merupakan tulang punggung masa kini dan harapan masa depan bangsa serta negara Indonesia. Hal ini karena merekalah yang akan menjalankan bangsa dan negara ini di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat pendidikan politik dan tata negara yang sesuai dan mapan. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Dari proses pembelajaran, ya, berapa menit sudah berjalan ini? Dari berdiskusi tadi, kemudian sampai kita pada menampilkan materi, mempresentasikan materi, kalian sangat-sangat luar biasa. Semangatnya kalian tidak turun, maju terus, pantang menyerah, luar biasa. Ini terlihat kita sudah siang ini, tetapi argumentasi kalian, cara berpikir kalian yang tertuang dengan kata-kata hasil jawaban kalian itu sangat luar biasa. Sekarang kita lanjut, ya, karena tadi semua sudah mempresentasikan hasil materinya. Kita semua sudah menyimak, kita semua sudah menonton video juga. Kita sampai pada sebuah penarikan kesimpulan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Ya. Masih semangat? Masih. Ya, kalau masih semangat, kita lanjut, ya, yaitu lanjut pada penarikan kesimpulan. Sebelum Bapak menyimpulkan materi terkait hari ini, saya mau tantang kalian, ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu mahasiswa dan pemuda merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki semangat jiwa muda, kreatif, serta berpikir
berpikir kritis dan memiliki ide-ide yang visioner. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Mantap kesimpulannya. Kalau begini, kalian belajar semangatnya luar biasa dan menangkap materi begitu baik. Kayaknya kita ini biar 12 jam ini belajar tidak apa-apa ya. Tapi sebentar pulang di rumah tidak bangun-bangun. Nanti mama kalian datang ke rumah. Iya. Sekarang karena tadi dimulai oleh perempuan untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini, saya butuh labaco alias laki-laki untuk menyimpulkan materi hari ini. Siapa yang bisa? Oh, silakan, Haikal. Jadi kesimpulannya adalah peran mahasiswa dan pemuda sangatlah penting dalam suatu bangsa. Bahkan peran pemuda dijadikan sebagai tonggak dalam suatu perubahan, dan bukan sampai di situ saja. Dalam suatu permasalahan baik itu di bidang politik maupun ketatanegaraan, kalau ada sebuah permasalahan pasti ada sebuah demonstrasi, yang mana demonstrasi itu terdapat mahasiswa dan para pemuda, dan dengan adanya mereka tujuan dapat dicapai, dan bahkan dari tujuan tersebut tak sedikit pun mengalami korban jiwa, dan mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Ternyata laki-laki lebih tidak mau kalah dari argumentasi perempuan. Perempuannya luar biasa, tapi laki-lakinya sangat luar biasa. Kenapa laki-lakinya saya pakai sangat? Karena saya laki-laki. Kalau punya perempuan di sini, dia bilang pasti perempuannya sangat luar biasa. Jadi tenang, laki-laki diuntungkan. Iya. Jadi dari dua kesimpulan yang diberikan oleh teman kalian tadi, itu sangat luar biasa terkait dengan materi hari ini yang kita bahas ya, terkait dengan peran pemuda, peran mahasiswa, terkait dengan kontribusinya dalam persoalan ekonomi dan persoalan ketatanegaraan. Ya. Saya jadi mengingat apa yang pernah dikatakan oleh sang proklamator. Saya pikir kalau bilang proklamator semua tahu, bukan neneknya Sila ya. Sang proklamator, yaitu sang presiden pertama ya, Bung Karno. Dia pernah berkata seperti ini: berikan aku 1000 orang tua, niscaya apa? Iya, dari akarnya, dicabut gunung Semeru dari akarnya. Tetapi dia lanjut mengatakan, berikan aku 10 anak muda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bayangkan, hanya butuh 10 seorang pemuda bisa mengguncangkan dunia. Begitu dalam pemaknaan dari sebuah ungkapan seorang sang proklamator pada saat itu. Jadi memang di tangan pemuda itu bisa melahirkan segala sesuatu yang positif-positif. Saya juga teringat kata-kata seorang ulama yang sudah almarhum, yaitu Kiai Haji Zainuddin MC. Dalam salah satu ceramahnya di sebuah momen dia mengatakan seperti ini, ya, jika kalian ingin melihat negara ini 10-15 tahun ke depannya, apa yang dilihat? Lihatlah generasinya hari ini. Siapa generasi itu? Yaitu para pemuda-pemuda. Siapa itu para pemuda-pemuda? Ya kalian-kalian ini yang sedang berjuang dalam bangku pendidikan, yang akan meneruskan tongkat dari pemerintahan ini. Kira-kira seperti itu. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau kita mau berbicara masalah anak muda, para pemuda, para mahasiswa, itu tidak diragukan lagi kontribusinya dalam hal ketatanegaraan dan kemudian persoalan-persoalan ekonomi kontribusinya. Betul atau tidak? Betul. Bagaimana kemudian ketika ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian itu tidak berpihak pada masyarakat kecil, hanya berpihak pada kaum kapitalis, maka mahasiswa, para pemuda turun ke jalan. Bukan turun ke jalan untuk menjadi seorang pemberontak, tetapi turun ke jalan untuk menyuarakan secara tegas sebuah kebenaran, langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah. Dan itu sejarah sudah membuktikan dalam
dalam proses perjalanan bangsa ini, terlebih lagi di zaman reformasi 98, 97 terkait dengan krisis moneter dan krisis-krisis yang lain. Bagaimana kemudian anak muda, mahasiswa turun ke jalan meskipun pada saat itu menimbulkan korban. Kalian sudah bisa lihat tadi di video, ada kurang lebih 4 mahasiswa dari satu. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Jadi sejatinya itu pemuda itu seperti apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi, memang pemuda itu harus visioner. Ya, harus berpikir ke depan, harus konsisten, harus komitmen, kerja keras, pantang menyerah, belajar hari ini untuk mempersiapkan masa depan kalian dan mempersiapkan bangsa ini di kemudian hari. Kalau para pemudanya hari ini tidak berpikir, iya kan? Saya tidak bisa, negara ini mau dibawa kemana di kemudian hari. Iya? Seperti kata lagu, mau dibawa kemana? Tapi bukan hubungan ini ya, negara ini maksudnya. Kira-kira seperti itu. Jadi berpikir memang ya. Itu kesimpulan yang bisa saya buat terkait dengan materi ini. Sebelum saya ini kesimpulan yang saya buat ini, saya teringat dengan lagunya Rhoma Irama. Kaulah muda, kau punya gairah. Iya kan? Iya, kaulah muda, kau punya semangat. Jadi Rhoma Irama saja mengatakan dalam lagunya bahwa anak muda itu punya semangat. Kemudian Rhoma Irama mengatakan, sisingkan lengan baju untuk raih masa depan. Rhoma Irama sudah memberi isyarat dalam sebuah lagu. Kiai Haji Zainuddin Amsyad dalam sebuah momen di ceramahnya sudah memberikan isyarat bagaimana kekuatan power seorang pemuda. Iya kan? Bung Karno ya, yang kita tidak hidup di zamannya sudah memberikan isyarat bagaimana kekuatan pemuda itu luar biasa berpengaruh dalam kehidupan negara. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan melalui kesimpulan yang dibuat teman kalian tadi dan kesimpulan yang Bapak buat ini betul-betul bisa melekat di dalam memori kalian dan menjadi bekal pengetahuan dalam melanjutkan studi dan aktivitas di dalam kehidupan masyarakat. Amin. Jelas? Jelas. Kemudian kita lanjut. Ya. Kita lanjut tadi sudah kesimpulan. Di sini ada refleksi. Iya kan? Bisa dibaca di atas? Bisa. Muslimat bisa dibaca? Bisa. Iya, jangan kaget Muslimat. Cuma saya bilang bisa dibaca. Iya. Iya. Di sini ada orang galau. Mudah-mudahan kau tidak galau seperti itu. Tetapi apa yang kau rasakan saya bisa memahami. Saya tidak akan menuju pada dirimu. Iya, itu kata Fajar. Iya. Jadi tentunya kurang lebih 60 menit tadi kegiatan inti dari sebuah proses pembelajaran yang kita lakukan. Tentunya dari materi ke materi, dari apa yang disampaikan teman, pertanyaan, jawaban, kemudian apa yang Bapak sampaikan tadi, tentunya ada sesuatu yang tersisa di dalam benak dan kemudian melahirkan pertanyaan. Bisa diperhatikan di depan? Bisa. Melalui refleksi ini, kira-kira apa yang kalian ketahui dari pelajaran hari ini? Angkat tangan siapa yang bisa? Ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat mengetahui bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan para mahasiswa dan pemuda dapat menghasilkan sebuah gerakan yang mana gerakan-gerakan itu dapat dikembangkan di kemudian hari. Mungkin hanya itu. Bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi ternyata Haikal, saya pikir suara Haikal ini mewakili suara kalian yang di dalam sini. Apa yang diketahui dan apa yang dipahami Haikal, saya pikir itu juga kalian pahami mungkin lebih. Kira-kira seperti itu. Betul atau tidak? Betul. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian sukai dari pelajaran hari ini? Apa yang menarik? Ya, silakan. Pelajaran hari ini sangat menarik. Ternyata kita ini pemuda Indonesia sangat merupakan tonggak perubahan bagi apa?
Begini Pak, semangat perjuangan pemuda untuk lebih maju lagi ternyata sangat bagus. Sehingga saya ingin mengatakan, usir malasmu, sambut semangatmu, maka prestasi di tanganmu. Ayo pemuda Indonesia, kita maju lagi untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Luar biasa. Ternyata tidak mau lihat kamu punya tadi menyanyi. Luar biasa. Usir malasmu, sambut semangatmu, prestasi di tanganmu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Iya. Ternyata luar biasa. Memang ini suci ini totalitas tanpa batas. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Terkadang memang dari sebuah proses yang kita jalani itu menyisakan sebuah tanda tanya terkait dengan proses itu. Betul atau tidak? Betul. Tidak semua apa yang kita jalani itu bisa kita pahami. Ya, betul atau tidak? Betul. Anda ini semua, adik-adikku semua, anak-anakku semua ini menjalani kehidupan tentu bertanya-tanya dengan hidupnya sendiri. Terkadang apa yang saya bikin dalam hidup ini? Ya kan? Kenapa hidup saya begini? Saya belum bisa memahami. Nah, itu dalam hidupnya kalian. Apalagi materi 2 kali 45 menit tadi tentu menyisakan pertanyaan. Masih ada yang belum dipahami. Kira-kira dari materi tadi ini apa yang belum kalian pahami? Saya Pak. Ya, silakan. Putri. Materi yang belum saya pelajari, yang kurang saya pahami adalah saya masih ingin mempelajari dan menggali secara spesifik terkait dengan peran pemuda di masa lalu dalam sejarah. Luar biasa. Betul sekali terkait dengan apa yang saya sampaikan, kemudian apa yang dikatakan oleh Putri. Ternyata Putri itu masih memiliki pemikiran atau perasaan penasaran terkait dengan sejauh mana peran mahasiswa, ya, pemuda di tempo Rioloi dalam catatan sejarah. Kira-kira seperti itu. Jadi luar biasa, lampunya mati, ya, kayaknya dia mengerti ini lampu mati ini pas belum selesai materi. Iya. Tetapi lampu boleh mati, tetapi semangat kita untuk belajar tidak akan padam. Betul atau tidak? Betul. Anak muda pantang menyerah, mati lampu lanjut terus, gosok. Iya, kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian sebelum kita akhiri pertemuan ini, ya, tadi kita sudah sampai pada membuat sebuah kesimpulan. Sekarang kita tiba di penghujung acara. Namun sebelum saya akhiri, akan ada tugas dulu ya, evaluasi terkait dengan materi. Tidak banyak, cuma 50 nomor. 5 nomor ya. Iya. Jadi sebelum saya bagikan soalnya dan kemudian kalian kerjakan, kembali dulu ke tempatnya semula, posisi semula. Silakan. Saya beri kalian kesempatan untuk mengerjakan soal evaluasi hanya 5 nomor ya. Silakan, kurang lebih 5 menit saya tunggu jawabannya sekarang. Ya. Habis,
Ya. Ya, semua sudah dapat soalnya? Sudah. Ya, silakan dikerjakan. Saya tunggu kurang lebih 5 menit waktunya untuk saya berikan. Susah soalnya? Gampang. Mantap. Sudah nomor 50 juga, Pak. Saya kira mudah soalnya, ternyata gampang ya. Ya Pak. Beda-beda tipis. Sudah selesai? Pak. Ya, sudah selesai, silakan kumpul. Mantap. Saya kan banyak jawaban. Mantap jawabannya. Ya. Saya yakin dan percaya jawabannya kalian ini bagus-bagus. Minggu depan saya umumkan hasilnya. Ya, Pak. Yang nilainya paling tinggi pergi liburan dengan saya. Ya. Karena sudah mengerjakan soal, saya lihat sekilas tadi jawabannya bagus-bagus. Nanti Bapak periksa dulu, minggu depan akan saya umumkan hasilnya. Jadi, alhamdulillah proses pembelajaran hari ini, diskusi, kemudian pemaparan materi berjalan dengan lancar. Sebelum kita menutup materi ini, ya, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu, ya, terkait dengan lagu yang intinya lagu itu memiliki nilai-nilai nasionalisme. Lihat lagu apa yang bagus dinyanyikan? Selain Garuda Pancasila apa? Semua hafal pemuda-pemudi? Hafal. Mantap itu pemuda-pemudi sesuai dengan materi yang kita tadi. Hafal semua kan? Hafal. Kalau tidak hafal dapat 35 sejarah. Soalnya turunnya tidak. Oke. Silakan berdiri. Silakan. Tengahnya dari situ saja. 1, 2, 3. Bangun pemuda pemudi Indonesia, tangan baju musik singkat untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Luar biasa. Duduk kembali. Materi dan lagunya connect. Luar biasa. Mudah-mudahan semangat nasionalisme tetap membara di dalam diri kalian. Ya. Amin. Ya. Jadi kita sudah nyanyi tadi, sekarang
ini sampai betul di penghujung acara. Ya, itu. Namun sebelum berdoa, sebelum diakhiri, ya, saya ingin mengungkap sesuatu, ya, pokoknya yang baik-baik. Karena sejatinya perkataan itu adalah doa. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk membaca, ya. Karena dari belajarnya kalian, membacanya kalian, ternyata kalian sedang membangun masa depan yang luar biasa. Amin. Kunci ilmu itu sederhana, yaitu dengan rajin Baca. Kalau Anda tidak rajin membaca, rajin belajar, saya yakin dan percaya kalian tidak akan menjadi sesuatu di dalam hidupnya kalian. Tetapi karena ketika kalian rajin membaca, maka rajinnya kalian membaca itu akan menjadi kunci dari sebuah kesuksesan yang kalian paling membuka. Ya, mohon maaf sebelumnya. Kalau di dalam Islam itu ada yang paling penjelasan yang paling luar biasa yang kita dengarkan sesuai dengan turunnya ayat Quran, yaitu apa? Iqra. Bacalah. Disuruh untuk membaca. Ini berabad-abad tahun yang lalu kita sudah disuruh membaca, apalagi kita sekarang berada di era milenial. Samanya sosial media, samanya generasi digital. Kira-kira seperti itu. Saya akhiri pertemuan ini sebelum berdoa dengan sebuah ungkapan bermakna doa. Mudah-mudahan kalian terlahirkan sebagai orang-orang yang sukses dalam jalur pendidikan. Amin. Silakan satu orang pimpin temannya untuk berdoa. Siapa? Silakan, Adina, pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, selain kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, sekian pertemuan kita hari ini sudah ditutup dengan doa. Setelah istirahat nanti silakan makan yang banyak ya. Kalau piring tidak apa-apa juga. Iya, saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang paling rajin menjawab tadi nih, Husnul. Paling rajin. Terima kasih Kak. Oke.